tempat kita berdomisili. Dari berita acara sumpah kami ditanya lagi, Anda itu tergabung di organisasi mana? Iya kan? Itu namanya kartu tanda advokat. Jadi tadi kami menyerahkan satu asli berita acara sumpah, fotokopinya sudah saya lampirkan. Yang kedua, fotokopi atau asli kartu tanda advokat. Setelah itu kuasa tadi diperiksa, diverifikasi dan dilihat apakah kuasa ini sudah terdaftar resmi atau tidak di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Alhamdulillah secara administrasi saya telah memenuhi syarat, sehingga sidang diteruskan dengan memeriksa identitas daripada tergugat 1 dan tergugat 2. Seperti itu. Tadi karena ada 3 pihak yang belum hadir, maka sesuai dengan peraturan mereka harus dipanggil lagi secara patut, diberi waktu 2 minggu untuk memanggil kembali. Seperti itu. Kalau pegasan aja turut tergugat 1, 2, dan 3 itu siapa aja Bang? Turut tergugat 1, 2, dan 3. Yang satu adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga adalah PT Bumi Wasesa yang ada di BSD. Sidang ditunda sampai kapan Bang? 2 minggu lagi dari tanggal hari ini. Tanggal berapa tuh Bang? Tanggal 11. 11 Juni ya? Ya. Jadi seperti itu, ya kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi ini kita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani, seperti itu. Bang, minta tanggapannya Bang, bahwa pihak tergugat mengatakan bahwa gugatan Abang Perdata ini adalah modus untuk menghentikan pidana Bang. Saya tidak menanggapi, tanya sama yang bersangkutan. Yang jelas secara hukum gugatan itu dibenarkan, dan di dalam KUH Perdata ada yang namanya gugatan wan prestasi dan ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi itu adalah ingkar janji atau seseorang yang tidak mentaati apa yang pernah disepakati. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya wan prestasi, atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Jadi itu adalah hak yang diberikan secara hukum, dan itulah yang diminta sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani waktu saya besuk dia bilang, Bang, sudah saatnya Abang ajukan gugatan wan prestasi, sudah saatnya saya meminta perlindungan kepada Kapolri, saya meminta perlindungan kepada Jaksa Agung atas masalah yang menimpa diri saya, karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan. Saya tiba-tiba dihubungi dengan seseorang melalui staf saya atau Ismail Marzuki. Saya tidak kenal kepada tergugat. Itulah persoalannya. Makanya Nikita, Abang ajukan gugatan wan prestasi, saya meminta perlindungan Bang sama Kapolri, saya ingin meminta perlindungan Bang kepada Jaksa Agung. Sehingga itulah mereka, karena ada bagian dari persoalan pidana, mereka kita jadikan turut tergugat supaya bisa memberikan perlindungan kepada Nikita Mirzani dalam perkara yang ada di kasus pidananya. Tapi kontrak perjanjian itu tertulis atau lisan? Lisan. 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 Itu menguatkan untuk bukti Bang? Lisan. Jadi di KUH Perdata itu tidak tertulis ada lisan. Yang penting memenuhi syarat. Syaratnya adalah kesepakatan itu adalah sesuatu yang halal, para pihaknya ada, subjek dan objeknya ada, dan sebagainya, seperti itu. Satu yang harusnya, Nikita sekali lagi tidak pernah kenal dengan tergugat, ya, tidak kenal dan tidak tahu. Tiba-tiba dihubungi, dan itu pun Ismail Marzuki beberapa kali ditelepon, baru dia angkat teleponnya, terus minta tolonglah direview yang baik-baik produk saya. Makanya Nikita ini endorse. Ya udah kalau gitu tolonglah, harus sesuai dengan aturan, nanti kita bantu untuk review yang baik-baik. Belum selesai kesepakatan itu dilaksanakan dan belum berakhir, karena November ke November itu artinya 1 tahun. Ya, kejadian November
Terus ada kalimat, nanti kalau memang tolong ingatkan aku Mail. Itu ada kalimat semua di dalam percakapan tersebut. Itu adalah bagian dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Itulah yang saya katakan saya uji saat ini. Masalah penerimaan uang 4 miliar itu saat ini saya uji di pengadilan perdata. Apakah itu bagian dari kesepakatan ataukah ada persoalan lain yang sebagaimana yang dilaporkan seperti itu. Bang, artinya Nikita Mirzani berharap uang kerugian itu balik, Bang? Uang itu, kalau itu kan hak dia sebetulnya, karena dia diberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu, ya. Karena itu adalah sebuah yang telah disepakati, bahkan yang menentukan pembagian penyerahan uangnya pun adalah tergugat, di mana dia membagi 2 kali secara tunai 2 miliar, secara transfer 2 miliar, dan itu mereka yang mengatur semua. Jadi bagaimana ada upaya-upaya yang dilakukan Nikita Mirzani, ini kita nggak melakukan apa-apa, kenal juga tidak, seperti itu. Oke, ada lagi? Bang, mungkin sedikit update Bang, Niki apa kabar Bang sekarang? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini ulang tahun daripada Laura Mirzani Mawardi. Saya ucapkan selamat ulang tahun anakku, panjang umur. Semoga kamu menjadi seseorang yang sukses lahir batin dan akan mendukung orang tuanya dan juga mendukung adik-adiknya semua. Karena dia sudah dewasa hari ini, yang saya tahu dia sudah genap berumur 18 tahun. Ya, itu yang saya tahu dari Nikita Mirzani, bahwa informasinya hari ini dia ulang tahun Laura menjadi 18 tahun. Jadi saya berharap Laura bisa menjadi orang yang bisa diharapkan dan bisa membantu orang. Kabarnya gimana sih Bang, Laura sendiri? Lauranya baik-baik aja, memang dia dalam proses pendidikan ya. Jadi pendidikan ini jangan selalu kita berpikir bahwa pendidikan itu sekolah. Jadi ada pendidikan terhadap sesuatu di mana dia diperlukan pendekatan terhadap dirinya, dan itu ada tempat lain di mana proses pendidikannya masih belum selesai. Masih dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Seperti itu. Mungkin ada rencana untuk jenguk Aminya gitu ke rutan? Ya itu nantilah urusan lain ya. Jadi itu biar nanti melalui tempat di mana dia dititipkan. Jadi dia itu ada di satu tempat untuk belajar. Nanti biarlah itu urusan lain, bukan urusan saya ya. Makasih Bang. Ada lagi yang mau ditanyakan, saya mau balik. Oke ya. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Makasih Bang. Oh, tunggu saya buka kacamata. Makasih ya. Yuk, ini bingung kamera. Aku mati dong ini ya. Abis gimana ya orang lagi kayak gini kamera diem pada komen dong kayak kameranya bisa fokus nggak kamera? Iya, suruh di. Tanya harus. Lagi kedorong-dorong wartawan. Iya, kalian tuh harus tahu ini tuh lagi liputan ya, bukan lagi live jualan. Iya. Ada dokter Mana? dari tadi. Oh ya, thank you dokter. Masih ada. Udah nih, nggak ada lagi saya kayak masalah. Ayo dong, bagus dulu dong. Masih jalan kamera. Wah, ya kan wartawan pada naruh tangannya begini. Hati-hati Bang, hati-hati Bang. seperti itu. Tadi karena ada 3 pihak yang belum hadir, maka sesuai dengan peraturan mereka harus dipanggil lagi secara patut, diberi waktu 2 minggu untuk memanggil kembali. Seperti itu. Bang, penegasan aja turut tergugat 1, 2, dan 3 itu siapa aja Bang? Turut tergugat 1, 2, dan 3. Yang satu adalah kepolisian, yang kedua adalah kejaksaan, yang ketiga adalah PT Bumi Wasit Bumi Besesa yang ada di BSD. Sidang ditunda sampai kapan Bang? 2 minggu lagi dari tanggal hari ini. Tanggal berapa tuh Bang? 11. Tanggal 11. 11 Juni ya? Iya. Jadi seperti itu, ya kita ikuti lagi prosesnya. Yang penting supaya teman-teman paham semua kenapa nih kita mengajukan gugatan ini. Nih kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia
pengadilan, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Kepolisian, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Jaksa Agung. Ini loh, saya ada masalah seperti ini, yang menurut saya ini bukan persoalan pidana. Ini menurut saya adalah persoalan adanya ingkar janji, adanya sebuah kesepakatan secara lisan dan seterusnya. Itulah yang saat ini kita uji dan kita meminta perlindungan. Sekali lagi ini kita meminta perlindungan kepada kepolisian dan meminta perlindungan kepada Jaksa Agung supaya bisa memberikan perlindungan secara hukum kepada Nikita Mirzani, seperti itu. Bang, minta tanggapannya Bang, bahwa pihak tergugat mengatakan bahwa gugatan Abang Perdata ini adalah modus untuk menghentikan pidana Bang. Saya tidak menanggapi, tanya sama yang bersangkutan. Yang jelas secara hukum gugatan itu dibenarkan dan di dalam KUH Perdata ada yang namanya gugatan wan prestasi dan ada yang namanya gugatan perbuatan melawan hukum. Kalau wan prestasi itu adalah ingkar janji atau seseorang yang tidak mentaati apa yang pernah disepakati. Kesepakatan itu bisa lisan dan bisa tertulis secara hukum. Makanya namanya wan prestasi, atau artinya ada seseorang yang ingkar janji. Kejadian berawal dari November 2024, itulah asal terjadinya kesepakatan lisan di antara. Bagaimana kesepakatannya nanti kita uji di persidangan. Jadi itu adalah hak yang diberikan secara hukum dan itulah yang diminta sama Nikita Mirzani. Nikita Mirzani waktu saya besuk dia bilang, "Bang, sudah saatnya Abang ajukan gugatan wan prestasi, sudah saatnya saya meminta perlindungan kepada Kapolri, saya meminta perlindungan kepada Jaksa Agung atas masalah yang menimpa diri saya karena saya tidak kenal dengan yang bersangkutan. Saya tiba-tiba dihubungi dengan seseorang melalui staf saya atau Ismail Marzuki. Saya tidak kenal kepada tergugat. Itulah persoalannya. Makanya Nikita, Abang ajukan gugatan wan prestasi, saya meminta perlindungan Bang sama Kapolri. Saya ingin meminta perlindungan Bang kepada Jaksa Agung. Sehingga itulah mereka, karena ada bagian dari persoalan pidana, mereka kita jadikan turut tergugat supaya bisa memberikan perlindungan kepada Nikita Mirzani dalam perkara yang ada di kasus pidananya. Tapi di kontrak perjanjian itu tertulis atau lisan? Lisan. 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 Itu menguatkan untuk bukti Bang. Lisan. Jadi di KUH Perdata itu tidak tertulis ada lisan. Yang penting memenuhi syarat. Syaratnya adalah kesepakatan itu adalah sesuatu yang halal, para pihaknya ada, subjek dan objeknya ada dan sebagainya. Satu yang harusnya Nikita sekali lagi tidak pernah kenal dengan tergugat. Ya, tidak kenal dan tidak tahu. Tiba-tiba dihubungi dan itu pun Ismail Marzuki beberapa kali ditelepon, baru dia angkat teleponnya terus minta tolonglah direview yang baik-baik produk saya. Makanya Nikita ini endorse. Ya udah kalau gitu tolonglah, harus sesuai dengan aturan, nanti kita bantu untuk review yang baik-baik. Belum selesai kesepakatan itu dilaksanakan dan belum berakhir karena November ke November itu artinya 1 tahun. Ya, kejadian November. Terus ada kalimat, nanti kalau memang tolong ingatkan aku Mail. Itu ada kalimat semua di dalam percakapan tersebut. Itu adalah bagian dan itu tertuang dalam berita acara pemeriksaan. Itulah yang saya katakan, saya uji saat ini. Masalah penerimaan uang 4 miliar itu saat ini saya uji di Pengadilan Perdata. Apakah itu bagian dari kesepakatan ataukah ada persoalan lain yang sebagaimana yang dilaporkan. Seperti itu. Bang, artinya Nikita Mirzani berharap uang kerugian itu balik Bang? Uang itu, kalau itu kan hak dia sebetulnya, karena dia diberikan sesuatu untuk melakukan sesuatu, ya. Karena itu adalah sebuah yang telah disepakati, bahkan yang menentukan pembagian penyerahan uangnya pun adalah tergugat, di mana dia membagi 2 kali secara tunai 2 miliar, secara transfer 2 miliar, dan itu mereka yang mengatur semua. Jadi bagaimana ada upaya-upaya yang dilakukan Nikita Mirzani? Ini kita nggak melakukan apa-apa, kenal juga tidak, seperti itu. Oke, ada lagi? Bang, mungkin sedikit update Bang, Niki apa kabar Bang sekarang? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Hari ini ulang tahun daripada Laura Maizani Mawardi. Saya ucapkan selamat ulang tahun anakku, panjang umur. Semoga kamu menjadi seseorang yang sukses lahir batin dan akan mendukung orang tuanya dan juga mendukung adik-adiknya semua. Karena dia sudah dewasa, hari ini yang saya tahu dia sudah genap berumur 18 tahun. Ya, itu yang saya tahu dari Nikita Mirzani, bahwa informasinya hari ini dia ulang tahun Laura menjadi 18 tahun. Jadi saya berharap Laura bisa
menjadi orang yang bisa diharapkan dan bisa membantu orang. Kabarnya gimana sih Bang, Laura sendiri? Lauranya baik-baik aja, memang dia dalam proses pendidikan ya. Jadi pendidikan ini jangan selalu kita berpikir bahwa pendidikan itu sekolah. Jadi ada pendidikan terhadap sesuatu di mana dia diperlukan pendekatan terhadap dirinya, dan itu ada tempat lain di mana proses pendidikannya masih belum selesai. Masih dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Seperti itu. Mungkin ada rencana Kita saling panjang-panjang. Tongsis bawa, aku bawa. Tapi itu nggak panjang. Itu tongsis meja kok. Enggak, tongsis sampai panjang. Mau pakai? Berdiri kan itu ya? Enggak, buat tongsis begini. Oh ada. Ada dong. Tadi kita sambil Iyalah, aku juga lupa lagi. Kita kemana nih? Kita ke situ dulu, ke kiri dulu. Masuk kiri. Itu Bang Fahmi. Nikita itu sudah memberikan kuasa kepada saya. Nikita hanya diwajibkan hadir pada saat nanti namanya mediasi, dan itu pun sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung adalah para pihak. Jadi termasuk tergugat prinsipal dan Nikita Mirzani Ismail nanti diwajibkan untuk hadir. Tapi karena Nikita saat ini ada persoalan hukum, maka sepenuhnya nanti menjadi kebijakan daripada pihak kepolisian apakah mengizinkan atau tidak. Tapi kalau peraturannya diwajibkan hadir untuk sidang mediasi. Kalau sekarang masih verifikasi administrasi kuasa, verifikasi administrasi kartu tanda advokat dan berita acara seperti itu. Bang kan jadi kabarnya udah deadline dari penanganan kita Bang. Ada pihak sebelah bilang akan ada penambahan hukum dari kita. Gimana tuh? Saya tidak tahu. Nanti saya orangnya selalu melihat bukti tertulis. Nanti kalau ada bukti tertulis saya bisa tangkap. Meminta perlindungan. Jadi jangan salah paham, kita meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Kapolri, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Jaksa Agung. Tolong saya dilindungi sesuai dengan hukum yang berlaku. Saya ini tidak kenal kepada yang bersangkutan. Tiba-tiba saya dilaporkan seakan-akan saya melakukan sesuatu yang melanggar hukum pidana. Jadi kita adalah meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Kapolri, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Jaksa Agung. Saya yakin mereka punya hati nurani semua, pasti akan memberikan perlindungan kepada seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak yang masih kecil. Meminta perlindungan itu adalah supaya mereka tahu ada masalah, karena dia bukan kami gugat. Jadi jangan salah paham, mereka adalah turut tergugat. Turut tergugat itu adalah pasif. Ya, cuma dia harus tahu ini ada masalah. Bagaimana supaya dia tahu? Dia harus menjadi turut, supaya dia tahu ini ada masalah hukum di sini. Jadi sekali lagi, mereka bukan orang yang kami gugat. Dia adalah turut tergugat supaya dia tahu ada masalah, dan kita minta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Kapolri, meminta perlindungan kepada Yang Mulia Bapak Jaksa Agung. Tergugat 1 dan tergugat 2, RJ, mohon maaf, RJ sama AF. Seperti itu. Oke, ada lagi. Terima kasih.